Kuncinya adalah orang dengan narsistik itu dia kurang empati terhadap orang lain. Karena dia merasa superior, maka orang lain dia anggap harus lebih rendah, harus lebih di bawahnya dia. Dia merasa lebih unggul daripada orang lain. Seorang dengan NPD biasanya akan datang ke profesional kesehatan mental, terutama psikiater atau psikolog itu kalau dia sudah mengalami gangguan yang lain. Baik. Misalnya depresi, atau misalnya mengalami kecemasan yang berat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, berjumpa lagi dengan saya Fani Psikolog. Kali ini saya sebagai host di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa hari ini, Dr. Ardi Andriatno SPKJ, psikiater yang berpraktik di RSUD Dungus Madiun. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Fani. Ya, apa kabar dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Selamat datang di podcast Bisa kali ini dokter. Baik kawan, tema podcast hari ini adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Mungkin kita sudah mendengar di sosial media dan menerima berbagai informasi tentang NPD. Tetapi hari ini kita akan membahasnya secara ilmiah. Baik, langsung saja. Pengertian NPD dari ilmu psikiatri itu apa sih dokter? Baik, kalau kita bicara suatu personality atau kepribadian ya, sebenarnya kalau bicara kepribadian itu setiap orang memiliki berbagai macam kepribadian gitu ya. Ada 10 sebenarnya, ada 10 macam. Dan salah satunya adalah narsisistik ya. Seorang yang narsisistik itu dia melihat dirinya sendiri kagum terhadap dirinya sendiri. Itu kan dia ambil dari bahasa Yunani ya. Seorang dewa narsistik yang dia Narsisus gitu, dia melihat dirinya di suatu kolam atau danau, dia bercermin dan mengagumi dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau bicara dari itu tadi, kalau sudah menjadi disorder, maka kekaguman itu, rasa superioritas yang dia tanamkan dalam dirinya itu sampai mengganggu lingkungan sekitar, maka itu sudah menjadi suatu personality yang mengganggu, kepribadian yang mengganggu. Orang dengan NPD seringkali merasa bahwa dirinya itu sangat istimewa, dia harus diistimewakan, kemudian menganggap dirinya itu sangat penting, kemudian memiliki ekspektasi yang tinggi gitu ya terhadap perlakuan yang istimewa dari orang lain. Karena sudah disorder, sifat-sifat itu tadi dia kaku. Tidak fleksibel. Jadi dia harus mendapatkan itu dari orang lain. Baik, seperti itu ya pengertiannya. Baik dokter. Berarti orang NPD itu dengan gangguan ya, memiliki gangguan seperti itu ya dok. Beda dengan orang yang percaya diri gitu, beda ya dok ya? Kalau narsistik itu dia ingin diistimewakan gitu ya. Itu yang ditekankan. Kalau misalnya di antrian orang dengan NPD itu ya maunya nyerobot aja. Baik, seperti itu. Udah dengan percaya diri ya. Kalau percaya diri dia masih ada rasa tenggang rasa mungkin ya dengan yang di sekitarnya. Kalau antri ya antri. Seperti itu ya dok ya. Kalau tanda-tanda atau istilahnya gejalanya NPD itu selain tadi ada gangguan itu apa aja dok? Kuncinya adalah orang dengan narsistik itu dia kurang empati terhadap orang lain. Karena dia merasa superior, maka orang lain dia anggap harus lebih rendah, harus lebih di bawahnya dia. Dia merasa lebih unggul daripada orang lain. Sehingga dia akan menjadi kesulitan untuk memahami perasaan orang lain, memahami kesulitan orang lain seperti itu. Karena ada kebutuhan terhadap perhatiannya, maka dia akan sering membutuhkan pengakuan, sering membutuhkan penghargaan dari orang lain. Kalau dia nggak dapatkan itu, ya mungkin dia akan merasa
kurang seperti itu ya. Oke. Gitu Mbak Fani. Baik dokter, lalu bagaimana perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari dok? Ya, yang karena dia merasa superior gitu ya, maka dia akan berusaha mencari perhatian. Berusaha mencari perhatian karena dia kurang empati juga. Dia kadang tidak mau mengerti kalau dia seorang atasan, dia kadang nggak mau mengerti permasalahan bawahan, dia nggak mau mengerti permasalahan adik tingkatnya gitu ya. Kamu harus menuruti apa yang saya inginkan. Seperti itu. Kadang sampai meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain ya. Baik. Dan karena tadi kaku, dia juga sulit untuk menerima kritik. Ini yang agak banyak dikeluhkan gitu ya. Baik, gitu, seperti itu ya dok ya. Lalu terbentuknya NPD itu dari apa dok? Mungkin apakah ada faktor genetik atau seperti apa? Ya, ilmu tentang perkembangan tentang NPD ini sendiri memang cukup belum begitu ini ya. Beberapa penelitian mungkin menyebutkan perkembangan dari faktor genetik gitu ya. Orang dengan kerentanan secara genetik bisa menyebabkan adanya NPD. Tapi yang paling sering muncul itu akibat dari perkembangannya kehidupan di fase-fase awal seseorang itu, mulai dari usia 0 sampai 5 tahun gitu ya. Itu yang paling sering. Apa yang terjadi saat itu? Pada anak-anak yang usia 0 sampai 5 tahun, dia melihat orang tua gitu kan, orang tuanya bisa melakukan sesuatu, misalnya berjalan, maka dia akan timbul keinginan untuk membuktikan bahwa dia bisa berjalan. Nah, pada fase itu apabila orang tua tidak mengafirmasi, tidak memvalidasi, tidak mengapresiasi maksud saya segala yang sudah dicapai oleh si anak, misalnya dia mulai belajar berjalan, kemudian dia terjatuh dan si orang tua, misalnya sang orang tua bilang, kamu gitu aja kok nggak bisa, ayo jalan, kamu kok ganggu banget, nabrak-nabrak begitu kan. Nah, itu yang bisa menyebabkan si anak menjadi, kok saya nggak dapat pengakuan atas prestasinya. Mungkin dari kecil dia bisa seperti dari itu. Kecil ya. Dan saat dia usia sekolah, ya setelah itu usia sekolah, dia memiliki prestasi. Orang tuanya kalau sering ya kita temukan udah juara, misalnya juara 4 di sekolahnya dari 40 siswa gitu, si anak juara 4. Kemudian anak cerita ke ibunya, mama saya bisa juara 4 loh gitu. Dan kalau si ibunya tidak memberikan apresiasi yang baik, beberapa mungkin akan cenderung berkata, kok kamu nggak bisa juara 1 sih, seharusnya kamu juara 1 loh. Sehingga pengalaman-pengalaman pengasuhan yang kurang kasih sayang, kurang memvalidasi, kurang mengapresiasi ini bisa menyebabkan si anak dalam perkembangan selanjutnya dia menciptakan keinginan untuk mendapatkan pengakuan lebih dari yang lain gitu ya. Nah, itu akan muncul terus. Baik dokter. Berarti tadi dari genetik juga dari faktor kepengasuhan, pengalamannya dia selama hidup seperti itu ya dokter ya. Tapi apakah bisa dicegah dokter hal seperti itu? Dari pola asuh. Untuk pencegahan NPD itu bukan berarti sudah genetiknya begini, pola asuhnya begini, maka akan langsung otomatis bisa mengalami NPD. Karena itu faktornya akan saling terkait. Banyak sekali faktor sebenarnya. Nah, apakah bisa dicegah? Terutama bagi orang tua ya. Kalau anak sendiri kan tidak bisa memilih dia lahir dari keluarga yang seperti apa. Kalau orang tuanya sendiri narsistik, bisa jadi dalam pola pengasuhannya kepada si anak bisa menyebabkan juga anak menjadi narsistik. Orang tua sebaiknya berperilaku pola asuh good enough parent. Dengan pola good enough parent, artinya saat si anak mencapai prestasi, berikan apresiasi yang secukupnya. Kemudian ajarkan juga anak untuk menerima
kekecewaan. Ajarkan si anak juga untuk bagaimana mengatasi kegagalan, menerima suatu kegagalan. Memberikan reward and punishment juga tidak secara berlebihan. Jadi yang good enough parenting, yang tengah-tengah saja. Itu untuk pencegahan selanjutnya. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok pengobatannya atau mungkin terapinya untuk NPD tersebut? Ya, kalau bicara tentang personality disorder, semua kalau sudah gangguan tentang kepribadian biasanya sudah melekat pada ego ya, egonya, atau di psikiatri disebut dengan ego sintonik. Itu sudah polanya sudah melekat pada penderita NPD itu, sehingga dia akan beranggapan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dia sudah terbiasa berperilaku seperti itu. Tidak menyadari bahwa dia mengganggu sebenarnya, gitu ya. Maka akan menjadi sulit kalau kalau seseorang yang dengan NPD itu belum ada insight bahwa dia mengalami gangguan. Baik. Di samping juga karena tadi empati yang rendah, kemudian citra diri yang tinggi, itu ya menyebabkan NPD itu merasa terapi sebagai ancaman terhadap dirinya. Baik, malah menganggap terapi itu ancaman ya dok ya? Bisa menganggap terapi itu sebagai suatu ancaman. Baik. Tapi pengobatannya secara farmakoterapi itu apa ada dok sebenarnya? Seorang dengan NPD biasanya akan datang ke profesional kesehatan mental, terutama psikiater atau psikolog itu kalau dia sudah mengalami gangguan yang lain. Baik. Misalnya depresi, atau misalnya mengalami kecemasan yang berat gitu ya. Nah, seorang NPD itu juga bisa mengalami depresi, terutama saat dia kehilangan sesuatu yang, misalnya katakanlah dia seorang direktur, seorang kepala suatu kantor atau suatu perusahaan gitu ya. Dia tiba-tiba diberhentikan. Itu bisa mengalami depresi. Dan dia baru akan datang ke psikolog atau psikiater saat sudah mengalami depresi. Baik. Penanganannya tentunya kalau dari sisi psikiater diobati dulu simptomatiknya, gejalanya seperti apa. Kalau dia gejalanya mengarah ke depresi, diberikan pengobatan farmakoterapi. Kemudian seiring jalannya waktu pasti dilakukan evaluasi pengobatan, dan dia ternyata dikatakan mengalami NPD, bisa jadi bisa ditambahkan dengan psikoterapi. Baik. Berapa lama? Berapa lama dok kira-kira pengobatannya ini? Kalau farmakoterapi tentunya akan disesuaikan dengan kondisi simptomatologinya ya, gejala-gejalanya seperti apa. Tapi kalau psikoterapi bisa tergantung pilihan psikoterapinya. Kalau psikoterapi yang psikodinamik bisa sampai bertahun-tahun, karena yang dinilai adalah yang diterapi adalah kejadian masa lalu itu mengakibatkan efeknya apa pada dia, kondisi dia sekarang. Jadi seperti itu. Berarti lebih ke terapi perilakunya, bukan tentang ininya ya dok ya, farmakoterapinya untuk NPD-nya sendiri. Tapi tadi kalau sudah komorbid dengan yang lainnya seperti depresi, itu mungkin yang diobati adalah depresinya, seperti itu ya dokter. Pengobatan secara farmakoterapi Jadi kalau psikoterapi tetap diperlukan untuk dia bisa lebih adaptif gitu ya dok, bisa lebih fleksibel, karena tadi orang NPD itu kaku, nggak fleksibel. Baik dokter, seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah mungkin orang terdekat kita ya mengalami NPD seperti itu, misalkan tadi dokter sempat menyinggung bahwa atasan seperti itu, atau mungkin pasangan. Nah, itu apa yang sebaiknya kita lakukan dok kalau orang terdekat kita sudah mengalami NPD seperti itu? Yang sulit sebenarnya kalau pasangan ya, atau keluarga ya, ayah, ibu, atau suami atau istri kita yang mengalami NPD. Karena orang yang NPD itu di luar, misalnya dia di tempat kerja itu terlihat bagus,
Karena dia menjaga image-nya untuk mendapatkan pengakuan yang baik gitu ya. Berarti di rekan kantornya itu Dari dia terlihat perfect gitu ya, Dok, cantik ya. gitu ya, Iya. terlihat apa namanya? Ya terlihat semuanya baik-baik saja. Dia poles sedemikian rupa agar bisa mendapatkan pengakuan tadi. Tapi begitu di rumah, terlihat sifat aslinya. Dia akan menjadi dirinya saat itu. Baik, perilakunya di rumah ya, Dok ya. Kelihatannya di orang terdekatnya seperti itu ya. Betul, dan dia akan cenderung kasar. Cenderung tadi karena dia tidak ada empati dengan orang rumah pun dia akan cenderung kasar. Kalau dengan anak ya mungkin sampai dengan memukul seperti itu sampai ya. Abuse ya, Dok ya. Banyak sekali. Baik. Dan NPD ini tidak hanya pada orang-orang yang berpendidikan gitu ya, bahkan ulama agama pun ada juga ya, yang Dok, ya. kecenderungan untuk itu. Baik. Gitu. Baik. Tadi tentang bertahan dengan orang NPD itu seperti apa, Dok? Adakah saran atau tipsnya gitu? Kalau sudah ketahuan nih akhirnya ternyata suami atau pasangan kita ini NPD, apakah bercerai itu sebuah solusi, Dok, akhirnya? Tadi saya sempat cerita kalau yang di kantor gitu ya, di tempat kerja lebih nyaman, karena bukan lebih nyaman dalam arti karena dia nggak setiap hari ketemu dengan atasan atau rekan kerja yang NPD. Dia di rumah dia bisa membagi waktunya itu untuk kegiatan yang lain yang dia bisa mengalihkan agar tidak terjadi tekanan mental yang berat pada dirinya gitu ya. Tapi kalau dia yang NPD itu adalah pasangannya atau keluarga terdekatnya dalam satu rumah, ini yang berat gitu ya, Dok, akan sulit. Nah, ada beberapa langkah sih sebenarnya. Kalau yang pasangan ini sudah melakukan kekerasan, ya nggak ada jalan lain. Selamatkan diri dulu. Selamatkan diri dulu berarti ya, Dok. Selamatkan diri dulu. Urusan perceraian atau nanti itu urusan yang lain. Yang penting selamat dulu. Kemudian buat batasan. Make a boundaries gitu ya, Dok ya. Make a boundaries gitu. Seperti apa batasannya misalkan, Dok? Ya coba untuk fokus pada pengembangan diri gitu ya. Fokus pada pengembangan diri. Kemudian berupaya untuk melapangkan dada, karena tadi seorang dengan NPD akan kesulitan mengetahui bahwa dia mengalami gangguan. Baik. Seperti itu. Baik. Lalu cara menginsight atau menyadarkan bahwa orang tersebut atau mungkin pasangan atau rekan kerja lah mungkin itu NPD gitu, Dok. Kan tadi dokter sudah menyebutkan tanda-tandanya dan mungkin kawan bisa di sini juga penasaran, apakah teman saya ini NPD ataukah jangan-jangan saya itu NPD. Nah, seperti itu cara menginsightkan orang supaya datang ke profesional mental health gitu, Dok. Seperti apa, Dok? Yang pertama adalah setiap orang punya sisi narsisisme ya. Punya sisi bahwa saya harus tampil baik. Betul. Ya, seorang dokter kalau merawat pasiennya dia harus tampil baik agar pasien pun percaya bahwa saya ditangani oleh orang yang kompeten. Seperti branding gitu ya, Dok. Seperti branding dan sebagainya. It's okay gitu. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah apakah saya mengalami gangguan atau tidak. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami NPD itu dia tidak mau terima kritik kan tadi. Kamu NPD loh. Dok. Kamu NPD loh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia nggak suka. Nah, bagaimana cara membuat meningkatkan insight dari pasien seseorang dengan NPD itu? Ajak diskusi secara terbuka dengan situasi yang lebih santai gitu ya. Heart to heart gitu ya, Dok ya. Heart to heart gitu ya. Mungkin dari pasangannya menyampaikan bahwa contohnya begini, kamu kemarin ada ketemu dengan dia gitu, kamu mau menyampaikan sesuatu gitu ya, kamu melakukan sesuatu. Kira-kira dia suka nggak sih kamu melakukan seperti itu? Itu untuk secara obrolan santai gitu ya, tidak menghakimi dia gitu, tidak mengkritik dia secara langsung. Ajak dia untuk berpikir. Ya kuncinya, Dok, seperti itu. Baik. Lalu
dilakukan orang sekitar kita gitu dok, yang mengalami NPD tadi itu seperti apa dok? Apakah kita harus menarik diri atau mengalah terus memenuhi kebutuhan ego mereka, atau bagaimana ya dok sebaiknya? Ya, karena orang-orang dengan NPD itu tidak suka kritik dan dia tidak punya empati. Kalau kita bisa berdamai dengan itu, kita mau berusaha melapangkan dada kita dan kita mengajak dia diskusi pelan-pelan, yakini bahwa untuk meningkatkan insight-nya tadi dengan contoh yang tadi itu ya, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu, mulai ada ancaman secara fisik, kekerasan secara fisik, secara verbal, no kontak sama sekali lebih bagus. Baik. No kontak. No kontak malahan ya. No kontak. Ya, baik. Nggak masalah. Grey rock. Kalau orang-orang psikolog bilangnya grey rock ya, sikap seperti batu, gitu. Nggak peduli dengan apa yang dia itu, karena dia akan orang dengan NPD akan meminta pengakuan dari kita tentang sesuatu yang sudah dia capai, seperti itu. Nah, kawan bisa, menarik sekali bukan pembahasan hari ini, tapi tiba saatnya kita di penghujung acara harus kita cukupkan podcast kali ini. Terima kasih kepada Dr. Ardi telah berkenan berbagi ilmu bersama di hari ini. Sama-sama. Baik. Nah, kawan bisa, bagi yang membutuhkan layanan psikolog dan psikiater, silahkan datang ke RSUD Dungus Madiun setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk layanan psikiater, sedangkan layanan psikolog setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 3:30 sampai 3:30 sore. Nah, jangan lupa untuk follow sosial media kami RSUD Dungus, baik di Instagram ataupun di YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.